Halo semuanya, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek penelitian saya yang berjudul Rancangan Bangun Miniatur Permeameter Sederhana sebagai alat uji permeabilitas untuk sampel pasir pori dalam skala laboratorium. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosua Ngasep dengan nomor induk mahasiswa 1222429. Saya merupakan mahasiswa yang berkuliah di Institut Teknologi Bandung dengan program studi Teknik Perminyakan. Koefisien permeabilitas merupakan faktor penting dalam menghitung laju produksi dalam industri migas. Koefisien permeabilitas sendiri seringkali digunakan untuk menghitung laju fluida pada hukum Darcy, yaitu merupakan hukum yang paling sering digunakan pada industri minyak dan gas. Namun, alat pengukur koefisien permeabilitas yang akurat cukup mahal dan sulit dicari. Oleh karena itu, saya dan kelompok saya berencana untuk membuat alat permeameter sederhana yang harganya terjangkau dan mudah untuk dibuat. Jadi ini adalah rumusan masalah dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kerja permeameter. Yang kedua, bagaimana proses desain dan pembuatan alat permeameter sederhana. Yang ketiga, seberapa efektif alat permeameter sederhana jika dibandingkan dengan standar laboratorium. Sesuai dengan rumusan masalah yang tadi, tentunya ada tujuan penelitian dari kelompok kami. Yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar permeabilitas. Yang kedua, membuat alat permeameter dari bahan yang terjangkau. Yang ketiga, menguji efektivitas alat terhadap sampel batuan. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu ada praktik yang lebih murah. Maksudnya di sini adalah eh, seperti yang udah saya singgung sebelumnya. Jadi untuk alat pengukur koefisien permeabilitas yang biasa ada pada laboratorium itu, yang sesuai dengan standar laboratorium itu harganya cukup mahal dan sulit juga untuk dicari ya. Oleh karena itu untuk untuk tujuan pembelajaran kita bisa membuat alat permeameter sederhana seperti yang saya buat saat ini dengan harga yang cukup terjangkau, namun dengan eh, tingkat keakuratan yang cukup tinggi, meskipun tidak seakurat alat yang sesuai dengan standar laboratorium. Lalu yang kedua itu media belajar aliran fluida berpori. Nah, seperti yang udah saya bilang barusan, alat permeameter ini dapat menjadi media untuk orang yang mau belajar aliran fluida berpori. Nah, ini tuh orang yang ingin belajar aliran fluida berpori itu tidak perlu membeli alat permeameter yang melalui standar laboratorium. Kalau hanya untuk ingin belajar gimana sih konsep aliran fluida berpori atau ingin belajar tentang gimana visualisasinya dari hukum Darcy. Lalu yang ketiga itu ada dasar pengembangan alat parameter digital. Nah, jadi kalau tentunya kalau misalnya kita mau bikin alat parameter digital atau yang dimaksud ini adalah alat parameter yang sudah sesuai dengan standar laboratorium. Kita tentunya pasti harus mengetahui gimana sih prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh alat parameter. Nah, itu juga menjadi salah satu manfaat dari alat parameter sederhana yang kita buat untuk kita mengetahui gimana prinsip-prinsip dasar dari alat parameter itu sendiri untuk nantinya bisa kita kembangkan menjadi alat yang lebih baik lagi. Lalu, nah tentunya karena alat parameter yang kita buat ini sederhana, tentunya ada batasan dan asumsi yang kita gunakan. Yang pertama itu, alat parameter ini hanya dapat mengukur permeabilitas absolut. Yang kedua, tekanan yang kita gunakan itu hanya bisa kurang dari 1 bar. Lalu selanjutnya, sampel batuan yang kita gunakan itu hanya bisa batu pasir homogen. Lalu fluidanya yang kita gunakan juga harus fluida Newtonian. Dan sistem sistem dari alat kita ini kita anggap sistem tertutup, yaitu tidak ada kita tidak memperhitungkan faktor eksternalnya. Oke. Nah, ini adalah dasar teori yang kita gunakan dalam alat parameter sederhana ini. Nah, ini yang sering kali saya singgung sebelumnya, yaitu hukum Darcy. Ini hukum yang sangat sering digunakan dalam teknik perminyakan tentunya. Itu hukumnya ini berbunyi Q sama dengan K dikali A dikali delta P dibagi mu kali L. Q di sini adalah debit fluida. K itu koefisien permeabilitas, A luas penampang, delta P itu perubahan tekanan, mu adalah viskositas fluida, dan L adalah panjang sampel. Nah, ini adalah sebagai prinsip utama kita lah dalam alat parameter sederhana yang kita buat ini. Nah, di sini ada diagram alat pembuatan dari alat parameter yang kita buat. Yang pertama tentunya kita melakukan studi literatur. Di sini kita membaca literatur dan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip dasar dari alat ini bekerja. Lalu yang kedua itu ada desain alat. Kita melakukan sketsa, eh, gimana gambaran, kita membuat gambaran lah, bakal kayak gimana alat yang bakal kita buat nantinya. Lalu selanjutnya itu ada perakitan. Nah, setelah tadi kita memiliki sketsa dan menyiapkan bahan-bahannya, kita melakukan perakitan dan membuat alat parameter sederhana ini. Lalu kita melakukan pengujian dengan menggunakan sampel batuan dan fluida yang kita gunakan itu air. Lalu terakhir itu evaluasi. Kita mengevaluasi gimana alat kita dan membandingkannya dengan alat parameter dengan standar laboratorium.
Lalu material yang kita gunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno yang berfungsi di sini untuk menghitung nantinya setelah kita dapatkan debit airnya, lalu Arduino inilah nantinya memproses dan menampilkannya di layar LCD. Yang kedua itu ada voltmeter, yang ketiga ada tabung uji, yang keempat selang, yang kelima ada LCD, yang keenam ada keypad, yang ketujuh ada galon, yang ke-8 ada penyangga, yang ke-9 ada LCD display, yang 10 ada keran, dan 11 wadah air. Nah, ini adalah desain alat yang kami buat. Seperti yang tadi saya bilang tadi, jadi nantinya itu kita bakal mengaliri air dari selang ini sampai sistemnya ini stabil atau debit airnya ini konstan lah. Nah, lalu aliran air yang konstan tadi itu akan melewati flow meter, di mana flow meter ini akan membaca berapa debit air yang kita dapatkan. Nah, lalu dari flow meter ini, debit air itu akan dikirimkan ke Arduino Uno, di mana nanti Arduino Uno ini berfungsi untuk memproses debit air tadi diubah menjadi koefisien permeabilitas. Lalu koefisien permeabilitas tersebut akan ditampilkan di LCD display. Nah, keypad ini gunanya apa? Keypad ini gunanya adalah untuk setelah sistem tadi stabil, baru kita start perekaman pada flow meternya. Jadi kalau sistemnya belum stabil, si alat kita ini tidak mendeteksi debit terlebih dahulu. Setelah sistem stabil, baru kita bisa start sistemnya, lalu dia akan mulai mengukur. Lalu keypadnya nanti juga kita gunakan untuk memberhentikan perekaman itu, lalu langsung keluar lah di LCD displaynya berapa koefisien probabilitas yang kita dapatkan. Nah, ini adalah visual dari alat yang sudah kita buat. Nah, di sini ada di gambar kiri ini kita bisa melihat eh, gambaran besar lah dari alatnya. Itu ada selangnya, lalu ada sampel batuannya, lalu ada flow meternya juga itu di bawah. Nah, di gambar yang kanan itu adalah display dari alat kita, yang nantinya di LCD display tersebut akan menampilkan koefisien permeabilitas yang kita dapatkan. Nah, di sini ada anggaran biaya. Nah, untuk total anggaran biaya kita itu ada 241.600, di mana di sini menurut saya untuk ukuran alat parameter ini cukup cukup murah ya dibandingkan dengan alat parameter yang standar laboratorium. Nah, di sini juga alat parameter kita ini tidak eh, tidak terlalu jauh lah Kak perbedaan keakuratannya dengan alat parameter dengan standar laboratorium. Jadi menurut saya dengan harga 241.600 ini harusnya dapat sangat bermanfaat ya untuk orang yang ingin mencoba belajar bagaimana konsep dari fluida berpori tadi. Nah, ini tadi seperti yang udah saya jelaskan tadi, sama seperti yang saya jelaskan cara kerja alatnya. Jadi kita letakkan sampel dalam tabung parameter, lalu dialiri selang dengan air secara konstan sampai sistem stabil dan debit air konstan. Lalu ketika mencapai ketinggian yang sudah ditetapkan, kita tekan A pada keypad. Lalu kita tekan B ketika aliran air telah mencapai ketinggian selanjutnya. Lalu koefisien permeabilitas akan ditampilkan pada LCD. Nah, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari penelitian ini adalah prinsip Darcy atau hukum Darcy tadi itu terbukti pengaplikasiannya. Kita dapat mengaplikasikan hukum Darcy ini dalam alat parameter. Lalu alat parameter sederhana yang kita buat ini berhasil dirakit dengan eh, hasil permeabilitasnya itu tidak jauh berbeda. Kita cek di internet koefisien permeabilitas dari sampel yang kita 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 gunakan dengan hasil dari alat kita itu emang berbeda, namun perbedaannya itu tidaklah jauh. Maka dari itu saya katakan tadi alat parameter sederhana ini dapat kita gunakan untuk mengganti istilahnya apa ya? Mengganti dalam alat parameter dengan standar laboratorium. Kalau misalnya kita tujuannya ini untuk belajar bagaimana konsepnya. Lalu yang ketiga itu alat parameter sederhana ini efektif untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan harga yang terjangkau. Nah, untuk sarannya itu yang pertama gunakan flow meter yang lebih sensitif untuk hasil yang lebih akurat. Jadi sebenarnya untuk alat kita ini awalnya itu kita memiliki kendala karena flow meter kita ini berarti kurang sensitif lah dalam mendeteksi debit air. Jadi eh, koefisien permeabilitas yang kita dapatkan itu tidak tidak seakurat pada apa parameter dengan standar laboratorium. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menggunakan flow meter yang lebih sensitif. Nah, yang kedua, kalau ini validasi hasil permeabilitas dengan alat laboratorium profesional. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya itu setelah kita buat alatnya, kita tentu harus memvalidasi. Kita lihat hasil permeabilitas yang kita dapatkan itu apakah sama atau berbeda atau tidak jauh berbeda. Kalau misalnya berbedanya jauh, tentu saja berarti ada kesalahan dong dalam parameter sederhana kita. Nah, maka dari itu saya memberikan saran kalau kita memvalidasi hasil probabilitasnya. Lalu yang terakhir itu tingkatkan ketahanan alat. Nah, ini sebenarnya maksudnya ini supaya bisa digunakan dengan berbagai kondisi. Misal kita mau menggunakan sampel batuan yang ada reservoir yang sebenarnya. Nah, itu kita tentunya harus meningkatkan ketahanan alat kita.
dibandingkan dengan yang sudah saya buat. Oke. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga parameter sederhana yang udah kami buat itu dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi lah bagi orang lain yang ingin belajar bagaimana prinsip dari hukum redaksi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Terima kasih.